Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sobat-sobat kakek buncin dari Muhammad Fattahilah alias Bras Patah, Bras Jatah G. Semoga sobat-sobat kakek buncin sehat selalu, rezekinya lancar, dan dipermudahkan semua urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Jangan lupa ya sobat-sobat kakek buncin, subscribe, loncengnya dihidupkan, like, komen, view video kakak sampai habis. Insya Allah video kakak akan berguna buat kalian semua nggih. Di sini kakak akan membahas tentang jenazah kerumunin malaikat. Apa itu kak? Jenazah kerumunin malaikat. Kisah berikut pantas dijadikan teladan saat kita hidup di dunia. Sahabat, ada seorang pemuda yang meninggal dunia. Lalu jenazahnya dimandikan, dikafani, hingga dikerumunin banyak sekali malaikat untuk menyaksikan pemakaman pemuda ini. Apa gerangan yang terjadi hingga pemuda ini dikeruti malaikat? Apa itu sobat-sobat yang dikerumuni malaikat? Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat takjub akan keimanan pemuda ini, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Subhanallah, adalah Taslabah yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Suatu ketika karena ketidaksengajaan melakukan dosa, ia sangat menyesal begitu dalam hingga ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan azab yang akan diterima nantinya. Karena ketaatannya tersebut, Tasbalah sakit hingga meninggal dunia. Subhanallah, di pemakaman sahabat Nabi yang setia ini banyak malaikat yang ikut menziarahina Tasbalah. Tasbalah sakit. Setelah sekian lama berjuang bersama Nabi, terdengar kabar bahwa Tasbalah sedang sakit keras. Mendengar hal itu, sahabat Nabi yang lain bernama Salma menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, masihkah engkau ingat dengan Tasbalah? Dia sedang sakit keras. Rasulullah pun segera datang menemui Tasbalah. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di kepala Tasbalah, kemudian meletakkan kepala Tasbalah di pangkuannya. Akan tetapi, apa yang terjadi? Tasbalah segera saja menyingkirkan kepalanya dari pangkuan beliau. Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku? Tanya baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Karena aku penuh dengan dosa, gak layak dipangku oleh utusan yang mulia ini. Jawab Tasbalah. Apa yang kau rasakan? Tanya Kanjeng Nabi Muhammad. Aku seperti dikerubuti semut pada tulang, daging, dan kulitku. Jawab Tasbalah. Lalu apa yang engkau inginkan? Tanya Rasulullah.
ampunan Tuhanku, jawab Tasbelah. Maka turunlah malaikat Jibril dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula. Meninggal dunia, maka segera saja Rasulullah SAW memberitahukan hal itu kepada Tasbelah. Begitu mendengar berita itu, terpakiklah Tasbelah dan langsung meninggal dunia. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar Tasbelah segera dimandikan dan dikafani dan disolatkan. Ketika selesai disolatkan, Rasulullah berjalan sambil berjingkat-jingkat seakan menghindari sesuatu agar tidak bertabrakan. Setelah selesai pemakaman, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat. Ada apa? Rasulullah bersabda, demi Zat yang mengutus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya, karena aku lihat begitu banyak malaikat yang turun menziarahi Tasbelah. Apakah dosa yang dilakukan Tasbelah? Astagfirullah, sebenarnya dan ternyata kesalahan yang dilakukan hanya karena beliau tampak sengaja melihat wanita Ansar sedang mandi dalam perjalanan menuju rumahnya. Tasbelah ini takut bukan main kepada Allah dan kepada Rasulullah yang jadi panutannya. Karena kejadian itu, Tasbelah sangat takut sekali hingga lari ke lereng gunung. Demikian pembahasan ya, sobat-sobat kakek bunsin. Kakak nggak bosan-bosannya ya, sobat-sobat kakek bunsin, untuk mengingatkan kalian, semua orang berhak, sobat-sobat kakek bunsin, untuk menerima kesempatan yang kedua. Semua orang berhak untuk bertaubat. Bertaubatlah sebelum kalian wafat. Perbaikilah diri selagi kalian masih bisa. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut akan datang menjemputnya. Kematian akan menghampiri kita, segala kemewahan, anak istri tercinta akan ditinggal semua. Kasur empuk dan bantal guling diganti dengan tanah kubur yang sempit dan mengerikan. Kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah awal perjalanan panjang manusia menuju alam abadi, yaitu alam akhirat. Jika anak Adam mati, putuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang dimanfaatkan. Dan anak soleh yang mendoakan beliau. Apakah kita punya bekal yang cukup untuk menghadapi kematian? Sobat-sobat kakek bunsin, berlomba-lombalah untuk menuju kebaikan. Insya Allah. Semoga insya Allah. Gini loh sobat-sobat kakek bunsin, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Mencarilah bekal, mencarilah sangu untuk di akhirat. Semua manusia berhak, sobat-sobat, untuk memperbaiki diri agar menjadi manusia yang lebih baik. Demikian pembahasan dari kakak Muhammad Fatahillah alias Bras Patah, Bras Jatah nggih. Semoga sobat-sobat kakek busin sehat selalu, rezekinya lancar dan dipermudahkan semua urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen,
view video kakak sampai habis. Insya Allah video kakak akan berguna untuk kalian semua nggih. Salam dari Muhammad Fathahillah alias Bras Patah Bras Jatah nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.